Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kelas tajwid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya, atas taufiknya. Ya, telah kita selesaikan pembelajaran di kelas Talaqi juz 30 dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pembahasan ya kelas tajwid ya, di kelas tajwid. Namun sebelum masuk ke materi ya, kita berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada para peserta sekalian, hendaknya kita kembali meluruskan niat kita ya di dalam menuntut ilmu. Ya, sehingga apa yang akan kita pelajari bisa menjadi manfaat untuk kita di kehidupan ini dan juga di kehidupan yang akan datang. Karena amalan seorang tergantung kepada niatnya dan amalan tersebut akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka hendaknya kita senantiasa mengoreksi niat kita agar senantiasa hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya. Sebagai muqaddimah atau sebagai pengantar pada kelas tajwid ini. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra ya. Yang artinya adalah bacalah. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca. Dan melalui membaca ini, dengan perantara membaca kita bisa meraih ilmu. Yang dengan membaca tersebut kita bisa meraih ilmu. Dan tentunya sebaik-baik bacaan yang ada di dunia ini adalah Al-Quranul Karim. Dan membaca Al-Quran termasuk ibadah. Karena di dalamnya, ya, di dalam membaca Al-Quran dijanjikan pahala, dijanjikan balasan kebaikan ketika kita membaca Al-Quran. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Dan di dalam ibadah ya, maka harus didasari dengan ilmu. Dan ilmu untuk membaca Al-Quran adalah ilmu tajwid. Maka hendaknya kita mempelajari ilmu tajwid ya, untuk menjaga bacaan Al-Quran kita agar tidak terjerumus kepada kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Muzammil, ya, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan makna tartil, beliau mengatakan huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang dimaksud dengan tartil adalah mentajwidkan huruf ya. Ini maksudnya adalah melafalkan huruf sesuai dengan makhrajnya dan memberikan hak-hak kepada setiap hurufnya dari sifat-sifatnya ya. Kemudian wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat-tempat waqaf atau tempat-tempat berhenti. Inilah makna tartil. Maka insyaallah taala dengan belajar ilmu tajwid kita akan mengetahui ya, atau bisa mengilmui ya, dan harapannya adalah bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala juga beliau mengatakan di dalam Manzumah Jazariyah, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhih al-Qur'ana athimu li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wassala. Dan membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya lazim, wajib.
Dan barang siapa yang sengaja tidak mentajwidkan bacaan Al-Quran, maka dia berdosa. Karena dengan tajwidlah Al-Quran ini diturunkan. Dan dengan tajwid pula Al-Quran ini sampai kepada kita. Maka dari beberapa landasan di atas, ya, inilah pentingnya mempelajari ilmu tajwid agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Maka hendaknya kaum muslimin ya meluangkan waktunya untuk mempelajari ilmu tajwid sehingga bisa membaca Al-Quran dengan sebagaimana mestinya. Demikian yang bisa disampaikan pada muqaddimah kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kepada materi yang pertama, ya, mengenai makharijul huruf. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.